Untuk ketiga capres 2024, baik Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo, Jawa Tengah menjadi salah satu wilayah yang harus dimenangkan. Karena jumlah suara pemilih yang begitu banyak. Wajar jika perang urat syaraf memenangi suara di Jawa Tengah terus digaungkan ketiga tim pemenangan. Di antara tiga pasangan calon presiden yang maju di Pilpres 2024, ada dua calon yang dinilai berebut suara di wilayah Jawa Tengah, yakni Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang menjabat Gubernur Jateng sebelum maju di Pilpres, dan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Solo. Tak hanya untuk dua paslon, suara rakyat Jawa Tengah pastinya akan terbagi untuk ketiga pasangan calon di Pilpres 2024. Meski demikian, Ganjar Pranowo dan tim pemenangannya siap berjuang bersama relawan demi meraih suara minimal 60% di Jateng. Kalau dari kawan-kawan sih kemarin ingin suaranya seperti kemenangan Pilpres terakhir, ya, 70-an lah gitu. Tapi kalau hitung-hitungan rasional mungkin 60-an. Nah sekarang kita bagaimana achievement kita agar bisa sampai 70-an. Maka satu-satunya adalah turun bertemu masyarakat dan mendengarkan langsung. Dan sekarang partai sudah digerakkan, relawan bergerak dan makin masif. Rasa-rasanya tanduknya keluar semua. Sementara itu, putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep rasanya tidak kebetulan jika melempar perang urat syaraf mengisyaratkan siap jika diminta maju kontestasi sebagai Gubernur Jawa Tengah. Kaisang ditanyai panitia sebuah acara, andai dirinya diminta menjadi Gubernur Jawa Tengah menggantikan Ganjar Pranowo yang sudah purna tugas. Misalnya masyarakat warga Jawa Tengah, ujuk-ujuk loh, nanti ujuk-ujuk ya. Ujuk-ujuk Mas Kaisang didapuk menjadi gubernur nanti Mas. Ya, mungkin apa-apa. Siap Mas. Siap ya Mas. Ya wes, tiga. Daftar pemilih tetap DPT Pemilu 2024 di Pulau Jawa paling banyak berada di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, yakni masing-masing 35 juta, 31 juta, dan 28 juta pemilih. Wajar jika suara pemilih di wilayah ini diperebutkan. Di Jawa Tengah yang punya basis suara tak hanya Capres-Cawapres nomor urut 2 dan 3. Capres-Cawapres nomor urut 1 juga memiliki basis suara di Jawa Tengah. Pada pemilu 2019, lumbung suara PKB terbesar kedua ada di Jawa Tengah. PKB adalah partai dari Muhaimin Iskandar, Cawapres nomor urut 1. Tinggal bagaimana strategi dari masing-masing tim kampanye untuk memenangkan Capres-Cawapresnya di pemilu 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, pekan ini rasanya ada perang urat syaraf yang nyata terkait perebutan suara pemilu presiden di Jawa Tengah. Saling senggol terjadi saat Ganjar Pranowo menyebut Jawa Tengah rumah kita, dan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep sebagai pendukung Prabowo Gibran mengisyaratkan mau maju atau merebut posisi Gubernur Jawa Tengah. Nah, belum lagi paslon nomor urut 1 Anies Muhaimin yang juga punya basis massa yang tidak sedikit di Jawa Tengah lewat Partai Kebangkitan Bangsa yang digawangi Muhaimin Iskandar. Nah, kita akan perbincangkan pagi hari ini bersama Wakil Kapten Timnas Anies Muhaimin atau Capres nomor urut 1 Sudirman Said, lalu Capres nomor urut 2 ada Jubir Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Wihadi Wianto, dari paslon nomor urut 3 ada Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud Rambun Cajo, dan juga kita hadirkan perspektif dari pengamat politik Universitas Diponegoro Nur Hidayat Sardini. Selamat pagi Bapak-bapak. Selamat pagi. Iya. Saya langsung ke yang punya kandang katanya ya, yang dibilang harus dijaga betul-betul. Ini untuk tim kampanye nomor urut 3 ya. Ini bagaimana menjaga suara di Jawa Tengah melalui penguatan-penguatan simpul-simpul suara yang ada, kantong-kantong suara yang ada di Jawa Tengah. Sejauh ini upayanya seperti apa? Terima kasih sudah mengundang kami ke acara ini. Jadi kalau bagi kami Jawa Tengah ini memang sangat penting, bukan hanya sebagai lumbung suara yang besar secara nasional, tapi juga ini basisnya Mas Ganjar sendiri. Jadi buat kami ini penting sekali.
bagi apa yang kami lakukan ya sebenarnya kalau Jawa Tengah ini kita sudah punya infrastruktur yang cukup solid ya, dan apa yang kita lakukan sekarang ini memang situasinya berbeda pada waktu 2018 waktu kita melakukan pilgub. Pak Sudirman Said sebenarnya ada di seberang. Ini karena sekarang pertama ada calon, ini ada 3 dan ini adalah pemilihan presiden, dan mungkin dari basis Jawa Tengah juga kita harus perhitungkan karena ada wapres ya, Gibran yang berbasis juga di Jawa Tengah, sekurang-kurangnya Solo Raya. Jadi itu sangat kita perhatikan gitu ya. Nah, tapi yang paling penting ini juga sebenarnya buat kami sih cukup confident ya. Kalau tadi Mas Ganjar bilang 60%, kita coba berjuang di atas 60%, kalau bisa 70% gitu ya. Untuk bisa kita optimis. Tapi juga yang paling penting adalah supaya situasi pemilihan ini juga jangan diganggu dengan upaya-upaya yang bisa menimbulkan ketidakadilan atau kebebasan bagi para voter nanti maupun dalam proses kampanye ini gitu. Jadi suatu proses yang cukup fair, yang cukup bersih, jurdil gitu ya di dalam, bahkan di dalam proses kampanye ini sangat penting supaya kita ini bertiga bisa punya equal footing dalam kita berkonsentrasi di pilpres ini. Oke, jadi upaya-upayanya seperti itu ya Pak Rambun, tetap menjaga simpul-simpul pemenangan yang ada di Jawa Tengah, meskipun saya lihat pernyataan Mas Ganjar ini juga ada, kalau saya bacanya ada sedikit kekhawatiran karena menurunkan target yang tadinya 70%, sekarang 60% saja sudah bagus. Berarti 10% ini juga menurut timnya Mas Ganjar dan juga Mas Ganjar ini secara matematis akan ada perpindahan suara juga. Nah, saya akan tanya juga ke Pak Wihadi. Pak Wihadi, di paslon nomor urut 2 kita punya Mas Gibran yang menjabat wali kota Solo, bahkan masih menjabat sekarang begitu ya. Tapi kan Solo itu bukan representasi Jawa Tengah, dan Mas Gibran juga harus punya upaya yang maksimal untuk memaksimalkan suara pasangan baik Prabowo dan juga Gibran begitu. Nah, sejauh ini yang diupayakan oleh tim paslon nomor urut 2 untuk memaksimalkan Jawa Tengah apa saja Pak Wihadi? Ya, kita tahu Mas Gibran dari Solo dan Pak Jokowi juga dari Solo. Dan kita melihat sekarang ini prosentase daripada kepuasan Pak Jokowi di Jawa Tengah itu cukup tinggi. Artinya di sini kita ada ceruk yang dimana bagaimanapun juga bahwa Mas Gibran itu identik juga dengan putra Pak Jokowi. Jadi saya kira itu adalah merupakan sesuatu modal kita di dalam mengambil ceruk suara di Jawa Tengah. Dan kalau kita melihat sekarang trennya, dari 2019 yang Pak Prabowo sudah mempunyai modal 22% pada saat pemilihan Pilpres pada tahun 2019, dan sekarang kalau kita lihat dari angka-angka survei yang ada itu sudah ada mengalami kenaikan sekitar berkisar antara 35 sampai 38%. Artinya di sini ada kenaikan yang cukup signifikan. Dan dari ini kita melihat bahwa kita belum bergerak full saat ini, karena kita melihat hanya Mas Gibran juga masih sering keluar dari Jawa Tengah, dan Pak Prabowo sendiri juga kunjungan-kunjungan ke Jawa Tengah juga masih belum intens. Jadi saya kira apa yang akan kita lakukan ke depan itu adalah bagaimana kita mengaktifkan relawan-relawan yang sudah ada, relawan Pro Gibran yang dulunya adalah relawan daripada Pak Jokowi. Tentunya sekarang banyak juga yang sudah mendukung kepada pasangan Pak Prabowo dan Gibran. Jadi di sini kita melihat bahwa Jawa Tengah sudah ada kenaikan, dan kita juga nanti pada saat Januari kita akan full speed di situ. Dan kita melihat sekarang partai-partai koalisi dari kami juga itu ada Golkar. Golkar juga mempunyai kekuatan di Jawa Tengah, dan saya kira kita tahu Golkar juga lumbung suara Jawa Tengah itu di Golkar itu ada. Dan kita juga melihat di situ Demokrat juga ada. Dan kalau kita melihat kemarin kunjungan Pak SBY di Kebumen, kita melihat bagaimana antusias daripada masyarakat di Jawa Tengah. Jadi saya kira ini juga merupakan suatu pilar-pilar kekuatan kita, di mana yang bisa menopang daripada suara Jawa Tengah nantinya untuk bisa kita genjot naik dengan sesuai
dengan target kita. Jadi saya kira kalau kita bicara bertiga, maka saya kira tidak ada majority di Jawa Tengah nantinya yang terjadi, karena semuanya akan menyerang Jawa Tengah. Jadi saya kira kita juga akan mengerahkan relawan-relawan kita. Ya, kalau saya tangkap lagi-lagi berharapnya ke Jokowi efek begitu ya kira-kira Pak Wihyadi, karena Pak Jokowi juga orang Solo begitu, yang juga punya basis massa yang cukup banyak di Jawa Tengah, dan ini juga diidentikan dengan putranya yang menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto, calon wakil presiden nomor 2. Iya. Ya, dan kalau saya lihat dari survei, ini survei Kompas yang paling baru gitu di bulan Desember, memang ada peningkatan lumayan besar ya, dari 19,6% dari bulan Agustus begitu, ini melonjak jadi 29,6. Sepertinya cukup efektif, dan berharap kepada Jokowi efek. Tapi saya harus ke Pak Dirman juga bertanya, Pak Dirman, ini jangan salah Pak Wihyadi, lalu juga Pak Rambun, Pak Dirman ini siap-siap nyelak nih kayak ini harus diwaspadai juga. Ini Pak Dirman tokoh Jawa Tengah gitu, dan punya cawapres yang punya suara bagus gitu partainya ya di Jawa Tengah. Nomor urut 1 ini punya PKB pada saat pemilu lalu, basis suara kedua terbesarnya itu ada di Jawa Tengah, dan trennya juga positif kepada paslon nomor urut 1 ini. Apa sih yang dilakukan Pak Dirman dan tim bisa siap-siap untuk nyalip nih kayaknya? Terima kasih Mas. Jadi menurut saya ini kan pemilihan presiden dan wakil presiden. Jadi yang dipilih adalah figur ya. Yang bertanding adalah antara Anies Muhaimin, Prabowo Gibran, kemudian Ganjar dan Pak Mahfud. Jadi kekuatan figur akan menjadi faktor utama yang menjadi pertimbangan masyarakat. Dan itu terlihat dari yang barusan dikatakan, survei kami alhamdulillah makin hari makin naik, terutama ketika para calon itu mulai tampil secara komparatif di debat-debat publik. Itu satu. Yang kedua, Jawa Tengah ini menarik, dan setiap satu event pasti punya konteks dan tantangan berbeda. Nah, saya ingin mengatakan satu optimisme, karena pada tahun 2018 itu kan yang bertanding adalah temannya Anies dan temannya Muhaimin kan, melawan Pak Ganjar gitu. Nah, sekarang yang bertanding adalah langsung Pak Muhaimin dan Pak Anies melawan Pak Ganjar dan Pak Gibran. Saya kira efeknya akan luar biasa berbeda. Saya saja dulu hampir memenangkan itu, karena memang suasana di Jawa Tengah sudah lama menunggu perubahan. Nah, sekarang aspirasi perubahan itu makin terakumulasi menuju kepada Pilpres 2024. Jadi kita insya Allah akan imbang-imbang saja antara ketiganya, dan syukur-syukur kami akan memenangkan ini. Yang ketiga, saya melihat gejolak atau gelora di lapangan itu, terutama dari relawan-relawan luar biasa besar. Di Kebumen, di Banjarnegara, di Solo Raya, di Pantura, semuanya bergerak. Bahkan itu bukan dibiayai oleh Pak Anies dan Pak Muhaimin, tapi mereka biaya sendiri. Ada ibu yang menyumbangkan emasnya 1 kilogram di Cilacap, ada yang menyumbangkan rukonya, ada yang menyumbangkan rumah sakitnya untuk tempat-tempat kegiatan kita. Dan ini adalah satu partisipasi yang sangat positif, bahwa rakyat Jawa Tengah memang menunggu perubahan, dan rasanya simbolnya adalah ada pada Pak Anies dan Pak Muhaimin. Ya, saya coba bacakan juga ini hasil survei Litbang Kompas terbaru di bulan Desember untuk pasangan Anies Muhaimin. Pada Agustus lalu angkanya di Jawa Tengah masih 1,6%, tapi positif trennya 4,1% di bulan Desember ini. Ini artinya memang ada peningkatan, dan kalau kata Pak Dirman tadi, pertarungannya kalau sebelumnya di 2019 itu masih berhadapan-hadapan gitu ya, masanya Pak Anies dan Pak Muhaimin, sekarang bersatu gitu. Jadi sepertinya Jawa Tengah juga akan menjadi pembeda, meskipun Anies punya masa di DKI Jakarta dan Muhaimin punya masa di Jawa Timur. Ini Jawa Tengah nanti akan menjadi pembeda, meskipun nggak muluk-muluk sepertinya Pak Dirman ya, nggak akan menang juga nggak apa-apa, tapi bisa menjadi pembeda itu kira-kira ya. Kita realistis, tapi tentu saja bekerja maksimal, dan mudah-mudahan apa yang kita peroleh di 2018 bisa didapat lagi. Tapi yang penting adalah tadi, dua figur ini rasanya memang figur yang didambakan atau ditunggu oleh warga. Kemudian tadi juga dikatakan kita punya basis kuat di PKB, karena bagaimanapun PKB adalah pemenang nomor 2 di Jawa Tengah. Dan dengan suasana yang menghendaki perubahan, ini akan menjadi ruang besar bagi PKB dan juga partai-partai pendukung lain untuk tumbuh, dan juga bagi hadirnya pasangan yang menjadi harapan masyarakat ini, yaitu Pak Anies dan Pak Muhaimin. Oke.
Sebelum saya lanjutkan perbincangan dan bertanya ke Pak NHS, ini kita akan putarkan terlebih dahulu pernyataan dari calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, yang menyatakan bahwa Jawa Tengah ini rumah kita, harus dijaga, ada yang mau masuk katanya. Berikut ini. Ya, kita realistis karena memang semua pengen ke Jawa Tengah. Semua pengen ngambil, maka yang kita sampaikan pada partai pengusung, pada relawan adalah jaga rumah kita. Karena akan ada orang masuk. Ancaman Gibran, Pak, terhadap suara Pak? Ya, biasa saja. Saya tidak merasa terancam, karena rakyat sudah paham. Ya, Pak NHS, ada yang mau masuk. Jadi yang mau masuk nih siapa kira-kira? Yang nomor urut 1, nomor urut 2, dan sepertinya kalau Pak Ganjar bilang enggak, saya enggak panik gitu. Apakah betul tidak panik kalau memang menurunkan target, Pak NHS? Iya. Kalau disebut bahwa PDIP ya, terutama masyarakat memang tidak diragukan dan mereka adalah mayoritas untuk menguasai hampir saya kira 100% di 35 kabupaten kota, dan 6 diantaranya terlalu kuat. Kurang kalau kita lihat hasil pilkada 2020, pilkada terakhir, itu seperti Semarang, Boyolali, kemudian beberapa daerah lain ada 6 gitu ya, yang calon tunggal. Calon tunggal memang tidak serta-merta akan dapat kita jadikan sebagai indikator yang meyakinkan, tetapi karena perolehan suaranya itu mendominasi, saya kira itu bagian dari hal yang penting untuk kita cermati. Tetapi seperti yang tadi disampaikan, kebetulan saya satu suara untuk kali ini dengan Pak Sudirman, bahwa memang dan saya meyakini bahwa pemilu 2024 ini akan masih dimenangkan oleh PDIP, karena PDIP ini satu-satunya partai yang paling siap selain PKS. Cuma hanya karena kan PDIP memang terlampau mengakar. Tapi memang logika bahwa Pilpres adalah kesosokan, itu betul ya, karena kita tengok barang sedikit ke pemilu 2004 ya, Bu Mega kurang kuatnya apa, tetapi juga kalah ya sama Pak SBY, dan kemudian di putaran kedua ya, pemilu setelah itu juga kalah gitu. Nah sekarang, posisi sekarang kalau menurut saya membaca banyak sekali hasil survei dan menunjukkan bahwa memang akan ada pertarungan antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo ya, di paslon itu yang tampaknya akan ketat, tetapi yang nomor 1 juga bisa memetik poin yang cukup penting, karena di antara dua hal itu, antara dua paslon itu yang kemudian terjadi ya, kalau mau saya sebut gesekan juga terlalu dramatis ya, tetapi juga perebutan captive market yang nyaris sama. Dan kemudian akhirnya pada sebagian indikasinya adalah menunjukkan kebingungan dan akhirnya lari ke nomor 1. Seperti yang kita lihat bisa di daerah-daerah perbatasan pinggiran di tempatnya Pak Sudirman Said, mungkin Pak Sudirman karena terlalu kampanye di sana ya, di Brebes, kemudian masuk ke Banyumas, kemudian Cilacap, ke arah selatan, ke timur, ke Kebumen, dan seterusnya, itu kayak desa mengepung kota begitu ya. Yang itu hanya kira-kira menyisakan ya dalam battleground-nya itu yang saya sebut 6 daerah tadi, termasuk Solo. Nah, tampaknya memang sengit ya, persaingan ini makin kompetitif. Tetapi saya meyakini bahwa beberapa faktor sangat mempengaruhi ya. Pertama adalah bagaimana peranan pemerintah, itu juga sangat mempengaruhi. Yang kedua termasuk aparat, saya tidak mengatakan bahwa itu berbuat abuse of power ya, tetapi itu akan satu dari sekian jadi rujukan untuk memberi penilaian atas itu. Dan pada saat bersamaan pemilih di Pantura memang agak larinya ke nomor 1 ya, kalau saya lihat ya. Pantura ya, masyarakat Pantura. Pantura, karena tadi ada basis PKB yang sangat bekerja. Di samping juga ada faktor di Pantura bagian timur, itu kan keluarga Mbah Maimun ya, itu juga bekerja. Apalagi jaringan pondok pesantrennya juga sangat kuat. Di samping juga ada basis lain di Magelang, karena di situ ada Gus Yusuf, ketua PKB Jawa Tengah, di PKB Jawa Tengah, itu juga memberikan mainan lain. Tetapi pada umumnya memang PDIP masih mendominasi, kendati pun sekarang agak malu-malu ya, karena bendera baliho dan seterusnya sekarang jarang banget. Kalau pemilu yang lampau, yang 4 kali, 5 kali pemilu terakhir, PDIP di mana-mana di setiap sudut kota ada, sekarang nggak ada. Walaupun juga paslon ya Pak Prabowo juga nggak banyak juga. Ya. Tapi maksud saya ini pasar yang masih terbuka dalam beberapa hari ini, dan akan menjadi 3 pihak yang akan memperebutkan, dan saya kira itu kompetitif banget.
Ya, saya akan maksimalkan lagi pertanyaan ke Pak Dirman karena sepertinya Pak Dirman jam 8 akan ada kegiatan ya Pak ya. Saya akan ya, saya di Makassar ini ada baik. kegiatan yang Ya, saya sebelum ke Pak Wihadi dan Pak Rambun juga saya akan ke Pak Dirman dulu ya untuk kasih kesempatan sebelum ditutup nanti ke Pak Dirman. Pak, kalau dibilang Pak NHS tadi pasarnya ada di Pantura nomor urut 1 ini. Apakah ini yang juga disadari oleh pasangan nomor urut 1 dan apa konkretnya untuk merebut suara Jawa Tengah? Karena kalau kita lihat pemilih Jawa Tengah, masyarakatnya begitu, ini kan mayoritas petani begitu. Dan kalau ngomongin Pantura, ini kan daerah pesisir, pasti banyak nelayan begitu. Nah konkretnya untuk Jawa Tengah, masyarakat Jawa Tengah agar meyakinkan mereka bisa memilih Anies Muhaimin, Pak Dirman. Ya, tadi Mas NHS membuka dapur kita sebagiannya bahwa itulah kantong-kantong yang memang sedang menjadi pusat garapan, tapi sebetulnya agenda-agenda masyarakat bawah itu seperti pertanian, nelayan itu sangat menjual, sangat selling. Karena apa? Bertahun-tahun Jawa Tengah itu punya masalah terhadap masalah pupuk, masalah kartu tani dan sebagainya. Sempat disinggung juga di debat kemarin Pak Dirman. Betul. Ya. Jadi sekali lagi, kalau saya boleh tutup, ini adalah pemilihan figur yang bertanding bukan partai, tentu saja partai adalah pendukung utama, tetapi di lapangan sana ada banyak masyarakat yang suaranya akan bebas memilih calon pemimpinnya, dan figur yang bertanding namanya adalah Anies dan Muhaimin, bersama dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran, bersama lagi dengan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Pak Ganjar 10 tahun rakyat sudah bisa melihat apa yang dikerjakan, prestasinya apa. Pak Prabowo dan Pak Gibran juga mereka punya pilihan sendiri, tapi saya ingin menekankan bahwa kalau dulu 2018 yang bertanding baru temannya Anies dan temannya Muhaimin pun mendapatkan 42%, sekarang yang bertanding langsung Muhaimin dan Anies, insya Allah akan mendapatkan hasil lebih daripada yang diperoleh oleh temannya Anies dan Muhaimin. Mungkin begitu Mas. Oke, terakhir ini Pak Dirman, kan besok debat Cawapres. Ini Gus Muhaimin akankah juga akan nyolek-nyolek begitu masyarakat Jawa Tengah, permasalahan di Jawa Tengah kira-kira? Ya, kemarin saya ketemu beliau untuk satu persiapan dan rasanya Pak Muhaimin sangat rileks, sangat bersiap dengan materi-materi yang akan dibahas. Tentu saja karena aspek yang dibahas dalam masalah kesejahteraan, ekonomi, kerakyatan, itu aspek-aspek yang dirasakan oleh para petani, nelayan, para ibu-ibu rumah tangga itu akan menjadi pembahasan. Tapi kita melihat bahwa persoalan Indonesia adalah persoalan 40% paling bawah. Kalau kita bisa selesaikan 40% paling bawah, maka yang 60% akan ikut terangkat dan Indonesia akan menjadi negara yang kuat, dan itu akan menjadi tema utama dari Pak Muhaimin besok. Insya Allah pada di Jumat ya. Baik, terima kasih Pak Sudirman Said sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu Pak, dan kita nanti setelah jeda akan bertanya ke sepertinya yang benar-benar akan bertarung di Jawa Tengah, paslon nomor urut nomor urut 2 dan 3 begitu ya, kepada Pak Rambun dan Pak Wihadi. Nah, saya akan tanya ke masing-masing, sebenarnya yang paling mengganggu dari pengoptimalan suara di Jawa Tengah apa sih? Apakah sosoknya, apakah mesin politiknya? Jangan kemana-mana, kami akan hadirkan perbincangannya setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi. Tetaplah bersama kami.